Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit menilik sejarah Alkitab yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa lihat untuk sejarah Alkitab di Indonesia ini secara globalnya. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, ini sejarah Alkitab di Indonesia sendiri itu berawal dari Alkitab Royal pada tahun 1629 yang dikembangkan oleh Albert Cornelius Royal yang seorang pedagang VOC yang dan Alkitab ini tidak hanya Royal saja tapi terus berkembang juga dalam berbagai variasinya yang bisa Bapak Ibu lihat pada tahun 1668 ada juga terjemahan dari Broverius dan juga dilanjutkan pada tahun 1733 dari terjemahan Ledecker. Dan tidak dilanjutkan juga pada tahun 1820 atau sekitar 1824 itu ada terjemahan dari Wilmette. Dan dilanjutkan lagi dari tahun ke tahun semakin dikembangkan pada tahun 1863 itu ada terjemahan Glimkat. Ini salah satu hal yang saya temukan ketika mengerjakan Alkitab kuno ya, dan juga dilanjutkan pada tahun 1870. Selanjutnya pada tahun 1912, terjemahan Selaber mulai dikembangkan juga dan dilanjutkan pada tahun 1926. Nah, tapi perkembangan Alkitab dalam versi terjemahannya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Saat ini pun masih terus berkembang. Dari daftar sendiri dari tahun 1954 itu sampai tahun 2014 sendiri sudah ada beberapa variasi dari Alkitab terjemahan, dari terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, Firman Allah yang hidup, KSI, KSKK, VMD, bahkan Sabda sendiri juga pernah mengembangkan versi terjemahan dalam bentuk AYT dan juga TSI. Tapi kabar baiknya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Banyak organisasi yang terus berusaha dan mengupayakan untuk mengembangkan Alkitab versi terjemahan yang lainnya. Nah, alasannya apa? Karena untuk yang dari grafis yang baru saja Bapak Ibu lihat, itu hanya dalam sekedar teks saja, teks terjemahan kuno. Namun itu belum bisa mengcover semuanya karena di Indonesia sendiri itu begitu beragam ya. Dari data yang sudah saya share screen di sini ada 16.771 pulau dengan 1.340 suku bangsa dan tentunya ada 700 lebih bahasa suku dengan beragam kebudayaannya. Nah, untuk Alkitab tersebut belum bisa mengcover keseluruhannya. Nah, untuk data selanjutnya ada yang Sabda miliki saat ini ada sekitar 50-an Alkitab kuno yang dari sekitar tahun 1629 sampai 1945 kita memiliki data-data Alkitab kuno ini. Nah, itu tapi tidak hanya Alkitabnya saja, ada yang versi per naskah, misalnya hanya sekitar Alkitab bagian Matius saja, atau Lukas saja, atau hanya sekedar potongan-potongan ayat. Nah, itu ada sekitar 300 file yang sudah kami upload, dan juga ada yang masih dalam proses pengerjaannya, sekitar 200-an lebih naskah. Nah, ini juga merupakan salah satu kabar yang gembira karena Sabda bersamaan dengan ulang tahunnya akan launching situs kuno.sada.org. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya spill dulu sedikit. Tunggu tanggal mainnya tanggal 27. Jangan lupa untuk nonton unboxing yang akan mengupas tuntas tentang kuno.sabda.org. Untuk selanjutnya, alasan kenapa tadi saya sempat singgung
Alkitab kuno yang sudah ada itu tidak bisa mencakup keseluruhannya. Berdasarkan data-data yang saya tampilkan di sini, status progres Alkitab 2002, bisa kita lihat untuk tanda yang hijau, itu Alkitab sudah tersedia di daerah situ. Namun, kita bisa lihat juga masih banyak yang diberikan tanda merah. Tanda merah ini artinya apa? Daerah tersebut belum ada Alkitab yang ada dalam versi terjemahan daerah tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu PR ya. Antara sudah tidak ada atau mungkin hanya minim, hanya sedikit bagian saja. Nah, ini ada kurang lebih sekitar 150 lebih data Alkitab PP atau PL atau keduanya yang sudah ada. Ini juga salah satu kabar gembira yang lainnya adalah walaupun memang masih ada 287 bahasa suku yang perlu diterjemahkan, namun kita patut berbahagia karena ada 15 lebih organisasi yang di Indonesia yang berjuang untuk mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku-suku. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk turut mendukung dalam doa, atau jika punya hati, punya ingin melayani dalam Alkitab terjemahan, mungkin bisa bergabung dengan mereka. Yang penting kita tetap dukung apapun itu. Kita akan mulai melihat perkembangan Alkitab sendiri, hubungannya Alkitab dengan teknologi masa kini. Kalau dulu Alkitab itu dimulai dari loh batu yang Tuhan berikan kepada Musa, dan seiring perkembangan zaman melalui jemaat mula-mula mulai dikembangkan ke dalam bentuk perkamen, karena tidak mungkin juga orang akan kemana-mana membawa loh batu gitu ya. Terus untuk seiring berjalannya waktu juga dan perkembangan teknologi yang ada, mulai manusia mengembangkan Alkitab dalam versi cetak. Tapi tidak berhenti di situ saja, kabar gembira yang selanjutnya adalah perkembangan Alkitab ke dalam bentuk digital. Nah, banyak sekali ya kabar baiknya. Tidak berhenti sampai situ lagi. Perkembangan Alkitab terus berkembang sampai sekarang, tidak hanya dalam bentuk teks saja. Dengan perkembangan teknologi yang ada, Sabda sendiri juga terus mengembangkan Alkitab dalam bentuk audio, dan juga video, dan juga grafis. Nah, tentunya Sabda tidak bekerja sendiri, ada mitra-mitra juga yang turut mendukung untuk mengadakan semuanya ini bisa terjadi. Nah, untuk selengkapnya, saya persilahkan rekan saya Odi untuk memaparkan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Sandra. Seperti yang tadi Sandra bilang, sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia itu sudah melewati jangka waktu yang panjang gitu ya. Sejarah perjalanan Alkitab dimulai dari tahun 1600-an. Dengan terjemahan Ruil, dan sampai sekarang Alkitab terus berkembang, masih ada banyak versi terjemahan baru yang diterbitkan untuk terjemahan baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Dan juga kalau misal dulu Alkitab itu identik dengan kertas, identik dengan teks, identik dengan buku, dengan hadirnya teknologi digital itu menghadirkan format-format baru yang beragam gitu. Jadi tidak hanya teks, Alkitab kini sudah tersedia dalam berbagai platform dan format. Nah, sekarang setelah kita lihat perjalanannya di Nusantara, tadi saya mengatakan Nusantara kenapa? Karena Alkitab ternyata sudah ada sebelum Indonesia menjadi Indonesia gitu ya. Selama waktu Indonesia masih Nusantara, Alkitab sudah ada gitu, dan sampai Indonesia merdeka pun masih ada versi-versi terjemahan yang terus berkembang. Dan sekarang kita lihat apa saja sih perkembangan yang kita bisa lihat di masa sekarang terkait dengan Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab audio. Nah, saya kira kita bisa setuju bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka kita perlu menggunakan kekuatan imajinasi kita untuk memvisualkan apa yang kita baca. Gitu. Karena kita membaca teks, maka kita harus membayangkan adegan-adegan di dalam cerita-cerita Alkitab, narasi-narasi Alkitab, cerita-ceritanya kita perlu membayangkan tokohnya seperti apa. Nah, Alkitab audio itu bisa menolong kita untuk memberi Alkitab itu menjadi hidup gitu. Karena suara itu dapat membuat Alkitab menjadi hidup dengan menambahkan emosi dan konteks. Jadi
Alkitab audio mungkin ketika itu didramakan gitu atau dinarasikan dengan dengan intonasi tertentu gitu, itu akan memberikan stimulasi kepada otak kita ketika kita mendengar, dan kita akan lebih mudah memvisualisasikan itu gitu. Belum lagi kalau ditambah dengan efek-efek suara seperti efek hujan misalnya atau efek badai, itu bisa menambah menambah ceritanya gitu, memperkaya cerita itu, dan itu menjadi lebih hidup gitu. Dan ketika kita mendengarkan itu ada keuntungan lain, karena kalau misal kita membaca Alkitab, mungkin kita perlu berkomitmen untuk duduk dan berkonsentrasi gitu. Sedangkan ketika kita mendengarkan Alkitab audio, kita bisa mendengarkan firman Tuhan sambil melakukan kegiatan yang lain. Bukan sebagai sambilan tentunya, tapi maksudnya adalah kita bisa berinteraksi dengan Alkitab kapan saja kita mau gitu. Dan Alkitab audio sekarang tersedia dalam banyak bahasa yang sesuai dengan yang kebutuhan kita. Ada Alkitab audio dalam bahasa Indonesia, itu ada beberapa versi. Lalu ada Alkitab untuk bahasa suku atau daerah, ada Alkitab untuk bahasa Jawa, untuk bahasa Batak, dan juga bahasa-bahasa suku yang lain gitu. Ada juga Alkitab audio dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Yunani, dan juga bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, di Sabda sendiri, kami mengumpulkan Alkitab audio ini dalam satu situs, yaitu di audio.sabda.org. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara kalau penasaran bisa kunjungi situsnya audio.sabda.org. Nanti bisa temukan di situ koleksi Alkitab audio apa saja yang kami punya. Bisa langsung didengarkan di situ, seperti ditampilkan di layar, ada playernya di situ, bisa di-play. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa download ke HP atau komputer Bapak Ibu Saudara untuk dimainkan secara online. Nanti juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi pengalaman mendengarkan audio itu juga sangat berguna, khususnya misalnya dalam pelayanan kepada orang yang tunanetra gitu, yang tidak bisa membaca. Alkitab audio adalah satu-satunya jalan mereka bisa mendengarkan firman Tuhan gitu ya, karena mereka tidak bisa membaca. Atau untuk orang yang sudah lebih tua, mungkin Alkitab tulisan sekarang tulisannya jadi terlalu kecil untuk dibaca. Nah, mereka tetap bisa menikmati hadirat Tuhan lewat Alkitab audio. Nah, selain dengan teks dan audio, kita juga bisa menggabungkan dua konsep itu menjadi semacam karaoke gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah karaoke, itu biasanya kita sambil menyanyi, ada liriknya yang disoroti gitu. Nah, sama dengan konsep ini Alkitab Karaoke, salah satu proyek yang dikembangkan di Yayasan Lembaga Sabda, kita bisa mendengarkan sambil membaca Alkitab. Gitu. Jadi mendengarkan audio Alkitab dan membaca secara tepat ayat yang didengar dengan teks Alkitab yang disorot. Jadi persis seperti karaoke gitu. Jadi kita bisa sambil mendengarkan, kita sambil membaca. Nah, ini tentunya meningkatkan interaksi kita gitu, karena kita sendiri membaca, jadi kita punya koneksi secara visual gitu, dan kita juga mendengarkan, jadi itu semakin memperkaya pengalaman itu. Dan nanti kalau Bapak Ibu Saudara penasaran bisa kunjungi di karaoke.sabda.org, dan juga bisa juga download aplikasinya untuk Android dan iOS, ada di Google Play dan App Store. Silakan di-search saja Alkitab Karaoke gitu. Nah, itu tadi Alkitab dalam bentuk audio. Tapi ada juga Alkitab dalam bentuk video. Nah, seperti apa itu? Saya kira Bapak Ibu Saudara sangat familiar dengan film Yesus. Ini adalah film tentang kisah Yesus dan rencana Allah untuk menebus umat manusia. Dibuat berdasarkan Injil Lukas dan sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.900 bahasa di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, film Yesus sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 120 bahasa suku atau daerah di Indonesia. Dan film Yesus ini juga terbukti menjadi salah satu alat penginjilan atau pemuritan yang efektif gitu untuk penjangkauan orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus gitu, karena firman Tuhan disampaikan lewat visual gitu, lewat film yang sifatnya universal, dan orang bisa lebih menerima gitu, lebih mudah untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu gitu. Jadi film Yesus ini saya yakin mungkin kita sudah pernah melihat entah di mana, dan sampai sekarang juga masih sering diputar di berbagai tempat di Indonesia. Kalau Bapak Ibu Saudara penasaran bahasa apa saja sih yang sudah diterjemahkan untuk film Yesus ini, silakan kunjungi situsnya di jesusfilm.org gitu ya. Dan film yang kedua yang saya mau kasih contoh adalah film Lumo. Nah, mungkin untuk saat ini film Lumo belum sepopuler film Yesus gitu. Mungkin ada baru sedikit orang yang tahu tentang Lumo.
Lumo ini adalah satu proyek terjemahan visual terhadap keempat kitab Injil yang dikembangkan untuk benar-benar melibatkan orang-orang dengan Alkitab. Jadi ini berbeda dengan film Yesus. Kalau film Yesus itu satu terjemahan visual terhadap Alkitab sesuai dengan visinya satu sutradara atau direktur gitu. Sutradara ini ingin membuat satu film berdasarkan kitab Lukas tentang kehidupan Yesus, maka jadi itu film Yesus gitu. Tapi film Lumo ini adalah dia tidak menggunakan tidak menggunakan naskah dari buatan berdasarkan Injil, tapi naskah yang dipakai adalah Injil itu sendiri gitu. Jadi ada 4 film dalam film Lumo ini sesuai dengan jumlah Injil. Jadi ada film Lumo Matius, film Lumo Markus, Yohanes, dan juga Lukas gitu. Nah itu jadi Bapak Ibu Saudara nanti kalau bisa kunjungi lumo.sabda.org nanti akan tahu di situ film Lumo ini sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 80 bahasa di Indonesia dan ini jumlahnya terus meningkat gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sambil mendengarkan presentasi ini sambil membayangkan juga ya seberapa banyak bahan-bahan Alkitab yang dihasilkan dalam tahun-tahun terakhir ini gitu. Kalau dibandingkan tadi dengan sejarah perjalanan Alkitab sebelumnya, dari tahun 1600 sampai tahun 2000-an, itu untuk menerjemahkan satu versi terjemahan Alkitab butuh waktu ratusan tahun gitu ya, minimal puluhan tahun gitu. Dan itu seperti yang Sandra tadi bilang, itu tidak bisa mengakomodasi kebutuhan semua suku di Indonesia gitu. Karena progresnya cukup lambat dan sebagian besar masih terpusat dalam bentuk teks gitu. Tapi dengan hadirnya teknologi digital, ada Alkitab dalam bentuk teks, ada Alkitab dalam bentuk audio, sekarang kita juga membahas Alkitab dalam bentuk video, dan itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di Indonesia, dan sampai sekarang itu masih dikerjakan, itu juga satu kabar gembira untuk kita bisa rayakan bersama-sama. Nah itu tadi, film Yesus dan film Lumo, itu salah satu bentuk Alkitab dalam bentuk video, gitu ya. Nah, bukan hanya audio, bukan hanya video, tapi Alkitab juga tersedia dalam bentuk grafis sekarang. Jadi Alkitab bergambar, tapi bukan sekedar cerita bergambar. Kalau cerita bergambar mungkin kita sudah akrab. Saya ingin mengenalkan komik kisah kasih abadi dari Kingston Indonesia. Nah ini adalah komik, bukan sekedar cerita bergambar ya, tapi benar-benar komik. Firman Tuhan yang diadaptasi ke dalam bentuk novel grafis. Ini tersedia adaptasinya mulai dari Kejadian sampai Wahyu, jadi seluruh Alkitab, PL dan PB. Bahkan saya tahu juga ada beberapa komik yang mengambil tema-tema dalam Alkitab gitu untuk dijadikan komik. Nah, ini terdiri dari 2.000 plus halaman dan 10.000 panel. Ini juga salah satu alat yang sangat menarik untuk menggait generasi muda gitu untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Kalau misal audio dan video mungkin tidak terlalu cocok untuk mereka, kita bisa sarankan komik. Nah, komik ketika itu bisa dibaca dengan sangat menikmati, kita bisa mengalami pengalaman yang cukup imersif gitu untuk berinteraksi dengan firman Tuhan dengan ilustrasi-ilustrasi yang dihadirkan di situ. Kita bisa memvisualisasikan itu juga, membayangkan gitu bagaimana itu bisa diterjemahkan dalam terjemahan visual yang bisa kita terima. Nah, ini bisa kunjungi di komik.app, nanti Bapak Ibu Saudara bisa kunjungi di situ untuk lihat komik-komik dari seri kisah kasih abadi ini. Ada banyak. Lalu contoh yang lain adalah buku bergambar Siapakah Dia dan Yesus Mesias. Nah ini buku bergambar yang menceritakan tentang kisah Yesus Sang Mesias di seluruh dunia, tersedia global dalam 200 plus bahasa dan di Indonesia dalam 50 plus bahasa. Ini Yayasan Lembaga Sabda juga beberapa kali mengerjakan komik ini supaya dikemas dalam bentuk app dalam beberapa bahasa suku gitu. Nah ini juga salah satu cara yang menarik untuk kita bisa berinteraksi dengan Alkitab secara visual. Jadi bukan hanya audio, bukan hanya video, tapi juga secara grafis tadi. Nah ini juga tersedia di komik.app. Bapak Ibu Saudara nanti bisa kunjungi untuk tahu lebih banyak, dan di situ juga sudah ada info yang lebih lengkap. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan tadi yang saya sebutkan adalah Alkitab, gitu kan? Alkitab dalam bentuk audio, Alkitab dalam bentuk video, Alkitab dalam bentuk grafis. Tapi teknologi digital ternyata bukan hanya mentransformasi Alkitab itu sendiri, gitu. Jadi bukan hanya Alkitab yang sekarang tersedia dalam berbagai platform dan format,
tapi semua bahan studi terkait dengan Alkitab juga bisa dikemas dalam bentuk teknologi digital. Jadi untuk menyebutkan beberapa saja, saya tahu ada pengantar Alkitab yang dikemas dalam bentuk audio. Misalnya itu tafsiran atau itu renungan, ada juga dalam bentuk audio. Dalam bentuk video misalnya, barangkali Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang The Bible Project, itu juga mereka membuat banyak video untuk studi Alkitab. Jadi mereka beberapa yang saya paling suka adalah mereka mengambil tema-tema kunci dalam Alkitab lalu menjelaskan itu secara singkat dengan mudah dipahami dengan dengan bantuan visual yang cukup memukau menurut saya, dan itu jadi satu alat yang sangat bermanfaat gitu untuk kita bisa mempelajari Alkitab secara lebih mendalam. Jadi bahan studi pun sekarang sudah tersedia dalam bentuk digital dan dalam berbagai platform dan format. Nah, salah satu juga yang dimungkinkan oleh teknologi adalah dengan teknologi digital, Sabda bisa membuat berbagai alat canggih gitu untuk studi Alkitab. Salah satunya yang cukup kami banggakan tentang alkitab.sabda.org adalah kita bisa membuat Alkitab dalam bentuk sistem studi. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin familiar dengan Alkitab edisi studi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Itu saya sendiri belum pernah lihat bentuknya seperti apa, cuman melihat videonya dan juga foto-fotonya gitu. Tapi itu adalah Alkitab yang sangat tebal, dan Alkitab itu tebal karena Alkitab itu tidak hanya mengandung naskah Alkitabnya saja, tapi Alkitab itu dilengkapi dengan berbagai bahan pelengkap studi gitu, seperti pendahuluan atau pengantar kitab, garis besar kitab atau pasal, tafsiran dan catatan. Mungkin di belakang juga kita masih bisa menemukan peta Alkitab dan berbagai catatan lainnya gitu. Nah, itu makanya Alkitab edisi studi itu begitu tebal gitu ya, dan karena itu dalam bentuk cetak, tidak mungkin kita memasukkan semua info ke dalam situ. Dan kalaupun kita bisa, mungkin itu akan sangat tebal sekali dan akan perlu biaya sangat mahal gitu untuk mencetaknya. Tapi teknologi digital tidak mengenal batasan-batasan cetak semacam itu gitu. Jadi di internet, di situs khususnya di sini situs alkitab.sabda.org, Bapak Ibu bisa membaca Alkitab sambil membaca bahan-bahan studi terkait lainnya. Ada pengantar, ada pendahuluan kitab, ada garis besar kitab, dan berbagai alat yang ada di situ semua bisa ditampung di situ. Bapak Ibu Saudara bisa akses secara gratis, bisa diakses kapan saja. Dan itu bisa lebih lengkap, mungkin dalam banyak kasus bisa lebih lengkap daripada Alkitab cetak, dan masih bisa ditambah lagi gitu. Jadi teknologi memungkinkan kita untuk membuat alat semacam ini. Tujuannya bukan demi teknologi tentunya, tapi supaya kita bisa belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam gitu. Dan alat yang kedua yang dimungkinkan oleh teknologi adalah Alkitab interlinear. Nah, Alkitab interlinear ini dalam bahasa yang paling sederhana itu sebenarnya adalah Alkitab yang menampilkan suatu naskah terjemahan bersama naskah asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, Yunani, dalam baris-baris paralel gitu. Jadi kita bisa membandingkan terjemahan dengan bahasa aslinya supaya kita bisa melihat nuansa-nuansa gitu dalam pilihan kata yang ada dalam terjemahan yang kita pelajari, yang kita pilih, dan juga bagaimana nuansa dalam bahasa aslinya. Jadi Alkitab interlinear itu alat yang cukup menolong kalau kita ingin belajar secara cepat tentang naskah asli Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, walaupun mungkin kita tidak semenguasai itu gitu. Tapi kita bisa menggunakan alat ini untuk menolong kita lihat apakah kata ini sudah sesuai dengan bahasa aslinya misalnya, atau kenapa kok kata ini diterjemahkan seperti ini dalam suatu Alkitab tertentu. Nah, dengan teknologi kita tidak hanya bisa membuat Alkitab interlinear, maksudnya tidak hanya bisa membuat satu versi yang diparalelkan dengan bahasa asli, tapi kita bisa membuat Alkitab multilinear. Jadi kita bisa langsung menampilkan dua atau lebih versi terjemahan sekaligus dengan bahasa asli Ibrani Yunani itu. Nah, contohnya seperti di situs alkitab.sabda.org, Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga di situ ada beberapa terjemahan sekaligus yang ditampilkan dan ada interlinearnya semua di situ, dan semuanya saling terkait gitu. Kalau kita hover, kita akan bisa lihat mana kata yang dipakai, yang diterjemahkan dalam versi-versi yang bersangkutan gitu. Nah, ini dimungkinkan dengan teknologi, bahkan di Yayasan Lembaga Sabda sendiri kami juga sedang mengembangkan supaya kami bisa membuat Alkitab interlinear secara otomatis gitu. Jadi tidak membutuhkan waktu lama.
dengan bantuan teknologi kita bisa melakukan itu dengan cepat, walaupun saat ini prosesnya tentu belum sempurna dan masih banyak kesalahan yang ditemukan di sana-sini, tapi ini satu progres untuk kemajuan yang lebih baik gitu ya. Ini salah satu alat juga yang dimungkinkan oleh teknologi digital. Dan yang ketiga adalah Alkitab Diglot. Itu Alkitab yang menampilkan 2 terjemahan secara berdampingan untuk studi yang lebih mendalam. Nah, sudah bukan rahasia bahwa tidak ada 2 bahasa yang benar-benar sama gitu, dan karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani aslinya, ketika itu diterjemahkan dalam bahasa apapun itu tidak mungkin sama persis gitu kan. Jadi biasanya beberapa versi terjemahan akan harus memilih antara ingin menerjemahkan kata per kata atau menerjemahkan ide per ide gitu, dan itu hasil terjemahannya bisa sangat kaku karena sesuai dengan bahasa aslinya, atau bisa sangat dinamis karena mengutamakan isinya. Dan membandingkan berbagai terjemahan secara berdampingan seperti itu, kita akan bisa mendapatkan pemahaman atau nuansa yang lebih lengkap tentang ayat yang sedang kita baca. Jadi membandingkan 2 versi terjemahan sekaligus itu sangat menolong. Dan Alkitab Diglot adalah alat yang diciptakan khususnya untuk itu gitu. Jadi supaya kita bisa membandingkan atau membaca 2 versi Alkitab secara bersamaan gitu ya, versi terjemahannya. Nah, seperti yang Alkitab interlinear tadi, kita tidak hanya dimungkinkan untuk membuat diglot, artinya tidak hanya 2 versi yang ditampilkan secara berdampingan, kita juga bisa membuat Alkitab multiglot gitu. Jadi bukan hanya 2 bahasa tapi bisa banyak bahasa gitu untuk kita bandingkan bersama-sama. Nah, ini juga salah satu proyek yang sedang dikerjakan di Sabda untuk proyek suku untuk membuat Alkitab Diglot ini ditampilkan secara berdampingan dengan versi Alkitab lain, khususnya versi dalam bahasa yang digunakan untuk komunikasi yang lebih luas gitu. Ini akan sangat berguna khususnya untuk pelestarian bahasa daerah gitu, karena ya seperti yang kita lihat sekarang trennya adalah generasi yang lebih muda sudah sulit gitu untuk mempelajari bahasa daerah karena mungkin bahasa daerah kurang dilestarikan gitu. Dan ketika kita meletakkan Alkitab dalam terjemahan bahasa daerah secara berdampingan dengan Alkitab dalam bahasa Indonesia misalnya, maka itu akan bisa menolong khususnya generasi muda untuk membandingkan gitu, makna ini dalam bahasa mereka itu apa, seperti itu. Jadi Alkitab Diglot ini salah satunya juga bisa menolong untuk pelestarian bahasa daerah atau bahasa suku gitu. Dan ini semua dimungkinkan oleh teknologi. Nah, itu tadi ya, jadi teknologi digital bukan hanya memungkinkan kita untuk membuka berbagai peluang untuk Alkitab dan juga berbagai bahan studi Alkitab. Sekarang dengan teknologi pun kita tidak perlu mengakses Alkitab dan bahan-bahan studi itu secara terpisah. Karena teknologi memungkinkan kita untuk mengakses itu secara saling terintegrasi gitu ya. Nah, contoh integrasi yang paling mudah untuk saya jelaskan mungkin terkait dengan set aplikasi studi Alkitab untuk Android dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, itu set aplikasi itu terdiri dari 5 aplikasi. Itu ada Alkitab, ada Kamus Alkitab, ada Alkipedia, itu untuk pengantar dan pendahuluan kitab, lalu ada tafsiran dan juga peta Alkitab. Nah, 5 aplikasi ini saling terintegrasi, jadi kita bisa belajar secara langsung dari aplikasi-aplikasi ini gitu. Nah, prinsip yang sama juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Mungkin tadi di alkitab.sabda.org, teknologi memungkinkan kita untuk mengakses Alkitab dan bahan-bahan studi secara saling terintegrasi. Nah, kemarin Hadi juga sempat memberikan presentasi tentang Alkitab Pintar. Ini adalah satu sistem yang memungkinkan itu. Jadi Alkitab yang lebih dari sekedar Alkitab, tapi Alkitab dan seluruh ekosistem studi Alkitabnya, termasuk bahan-bahan pelengkap studi dan mungkin alat-alat yang lain untuk menolong studi dalam Alkitab Pintar itu. Kalau misal Bapak Ibu Saudara kemarin belum sempat menonton presentasinya, bisa akses di live.sabda.org untuk cari itu Smart Bible Overview, itu presentasi yang bagus dari Hadi. Nah, itu. Dan kita sekarang juga masih bisa melihat bahwa teknologi itu terus maju dan berkembang. Jadi semua yang sudah kita bahas tadi itu adalah yang saat ini kita bisa lihat. Mungkin masih akan ada lagi teknologi yang akan datang yang mungkin saat ini kita belum bisa lihat gitu. Tapi teknologi akan terus maju, Alkitab juga tidak akan pernah ketinggalan. Alkitab tidak boleh ketinggalan gitu. Nah, tadi kita juga sudah lihat bagaimana perkembangan Alkitab dari zaman ke zaman.
dari loh batu, perkamen, dan seterusnya. Alkitab selalu memanfaatkan Tuhan selalu memanfaatkan teknologi paling mutakhir masa itu untuk menyampaikan firman-Nya. Kalau teknologi mutakhir masa itu adalah loh batu, Tuhan pakai itu untuk menyampaikan firman-Nya. Kalau teknologi mutakhir masa itu adalah perkamen, Alkitab ada di situ juga. Lalu teknologi berevolusi gitu, jadi kodeks dan buku, Alkitab ada di situ juga. Nah, sekarang teknologi digital, apakah Alkitab ada di situ? Tentunya ada gitu. Dan nanti ada format-format baru yang akan datang. Saya yakin Alkitab akan terus berkembang mengikuti dengan teknologi karena firman Tuhan selalu relevan di sepanjang zaman dan akan terus relevan. Maka firman Tuhan juga perlu disampaikan dengan cara yang relevan juga, yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi itu. Nah, Sabda dulu punya mimpi Bible Anywhere, Bible Everywhere. Alkitab bisa diakses dari mana saja, dan Alkitab juga tersedia di mana saja. Ini semua dimungkinkan karena sekarang Alkitab bukan hanya lagi buku yang diperuntukkan untuk generasi yang lebih tua, tapi Alkitab ini juga ada dalam HP kita. Alkitab ini ada dalam laptop kita. Aplikasi ini Alkitab ini juga ada dalam chatbot misalnya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya smart speaker seperti Google Home atau Alexa Echo Dot seperti itu, Alkitab juga ada di situ gitu. Dan Alkitab benar-benar tersedia di segala tempat. Dan dengan akses internet, kita bisa mengakses Alkitab itu dari mana saja. Jadi Bible Anywhere, Bible Everywhere itu sudah terwujud Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kabar yang gembira kan, bukan? Nah itu, tapi sekarang yang menjadi tantangan adalah apakah Bible itu sudah ada dalam setiap hati kita? Bible in every heart. Alkitab sekarang sudah bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kapanpun kita mau, kita punya akses kepada Alkitab. Tapi apakah benar-benar Alkitab itu ada dalam hati kita? Nah, itu tantangannya. Apakah kita juga bisa memakai Alkitab dalam berbagai platform dan formatnya itu secara maksimal? Itu tantangannya. Nah, bagian ini saya akan serahkan kepada Sandra, dan silakan Sandra untuk menyampaikan yang ini. Oke, terima kasih Odi. Dan saat ini kita akan membahas mengenai tantangan yang sempat disebutkan oleh Odi. Nah, sebagai pertanyaan dari tantangan ini, bagaimana cara menolong generasi digital untuk belajar dan membagikan Alkitab? Nah, ini jadi salah satu pertanyaan yang menjadi PR untuk kita semua ya. Generasi digital saat ini kan juga butuh untuk belajar, tidak hanya sekedar menggunakan teknologi untuk kesenangan sehari-hari atau sekedar chatting biasa atau hanya hiburan semata, tapi bagaimana kita bisa mengajak generasi digital untuk terus memperdalam Alkitab dan juga membagikan berkat kepada orang sekitar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita bisa semuanya Bapak Ibu semua tentunya sudah banyak ya yang menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, atau mungkin masih ada yang menggunakan Line, atau banyak sekali platform chatting yang bisa digunakan. Selain itu juga ada media sosial yang bisa mendukung kita untuk menjangkau orang lain, terus juga untuk membagikan berkat kepada orang lain, dan juga untuk studi Alkitab pun saat ini sangat dimungkinkan, seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bahkan juga podcast. Nah, yang sudah Sabda lakukan sendiri saat ini, ada PA Badino melalui WhatsApp group. Di situ kita bisa saling sharing terkait ayat apa yang mengena di hati kita masing-masing, dan kita share ke komunitas WAG Badino. Dan tidak hanya melalui WAG saja, tapi juga ada di Facebook Ayo PA. Di situ juga ada komunitas untuk memperdalam Alkitab. Dan juga ada yang terbaru juga dari Instagram. Sabda sendiri juga sudah melakukan PA, seri PA Ayo PA Alkitab. Tidak hanya dari staf sendiri, tapi juga kita mengajak untuk saudara-saudara, rekan-rekan semua bisa bergabung menjadi guest. Kalau mau silahkan daftar ke admin ILSA. Nah, semua ini tidak bisa dilakukan kalau kita sendiri tidak mau bergerak.
Nah, semua ini sangat dimungkinkan asal kita mulai mau dari diri kita sendiri dan dimulai dari hal-hal kecil seperti share status, ayat Alkitab atau sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk orang lain dan juga dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang tentunya. Dari berdasarkan pemaparan kami, jadi bagaimana status Alkitab di Indonesia? Nah, Alkitab di Indonesia tentunya akan terus hidup dan kedepannya akan masih terus berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan teknologi akan sangat memungkinkan untuk Alkitab semakin berkembang. Di sini tentunya saudara-saudara sudah tidak asing juga dengan 5 set aplikasi yang Sabda miliki untuk studi Bible. Nah, ada Alkitab, ada Alkipedia, tafsiran, kamus, dan juga peta Alkitab. Ini sudah suatu paket lengkap yang bisa kita tawarkan. Tapi tidak hanya paket lengkap ini saja, tapi masih ada lainnya yang bisa kami sajikan kepada Bapak Ibu semua, mulai dari platform YouTube, terus juga situs-situs sabda yang luar biasa banyak, dan juga ada podcast juga sudah mulai berkembang ke arah sana. Nah, semuanya itu sudah kita upayakan dan telah kita sediakan. Tinggal bagaimana saudara akan memanfaatkan teknologi dengan maksimal atau tidak, dan bagaimana caranya. Nah, ini jadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Nah, demikian presentasi dari kami. Salam IT4God.